bagaimana hubunganmu dengan Allah? Sejauh mana hubunganmu dengan Allah? Ya, kita dikasih umur 24 jam per hari. Tanya, berapa waktu yang kita usahakan untuk memperbaiki relasi kita dengan Rabbul Alamin? Yang di tangannya lah kebahagiaan kita. Sejauh mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka ini adalah sumber kebahagiaan. Maka saya katakan saya nasihat pada diri saya pribadi dan juga pada adik-adik sekalian. Mulai sekarang kita tanya, sekarang hubungan kita dengan Allah bagaimana? Sekarang ini, saat ini. Dekat enggak kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah kerinduan untuk salat malam? Ada kerinduan untuk membuka ayat-ayatnya? Adakah kerinduan untuk meneliti apa sih maksud surat-surat yang Allah turunkan untuk kita baca? Ada atau tidak ya? Jadi sejauh mana hubungan kita dengan Allah, sejauh itu kita akan meraih kebahagiaan. Bedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Senang, happy, belum tentu bahagia. Tapi orang yang sudah berbahagia, dia tidak perlu perangkat-perangkat kesenangan. Orang makan dengan makanan mewah itu senang atau tidak? Berpakaian dengan pakaian yang mewah, senang atau tidak? Tapi belum tentu bahagia. Seorang makan dengan makanan sederhana, berpakaian dengan pakaian sederhana, dia bisa merasakan kebahagiaan. Apakah setiap orang yang kaya, raya, tajir, melintir pasti bahagia? Belum tentu. Maka Islam punya konsep menawarkan kepada kita kebahagiaan. Dari uraian konsep-konsep tersebut, semuanya mengerucut kepada satu kata kunci. Taat kepada Allah dan Rasulnya di setiap keadaan, itulah yang menjanjikan kita kebahagiaan. Bahagia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maksudnya kata para ulama yaitu meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena di antara makna nisyan adalah tark dalam bahasa Arab. Nisyan bisa artinya lupa, zuhul bisa artinya tark. Ya, meninggalkan. Oleh karenanya para ahli tafsir mengatakan, "Wala takunu kalladzina nasullaha." Janganlah kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, maksudnya meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keimanan kepada Allah. Fa ansahum anfusahum artinya akhirnya Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka, artinya Allah menjadikan mereka meninggalkan maslahat untuk diri mereka. Ini benar. Orang kalau sudah tenggelam dalam kekufuran atau kemaksiatan, dia lupa bahwasanya dirinya butuh maslahat yang banyak. Dia lupa kemaslahatan untuk dirinya, untuk masa depannya, untuk akhiratnya. Dia lupa apa yang bermanfaat bagi kebahagiaannya. Dia tenggelam dalam kemaksiatan, dalam kelezatan. Yang kelezatan tersebut semua meregut kebahagiaannya. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya kemaksiatan bertolak belakang dengan kebahagiaan. Benar, dalam kemaksiatan ada kelezatan, tapi kelezatan itu akan meregut kebahagiaan kita. Sejauh mana kita bermaksiat, sejauh itu pula kebahagiaan kita akan berkurang. Ya. Apapun yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan. Saya contoh sederhana. Seorang laki-laki yang tidak jaga pandangan, dia akan melihat cewek cantik, tapi kebahagiaan hilang. Istrinya jadi kelihatan jelek, apalagi kalau sudah aslinya jelek ya. Yang cantik aja bisa jadi jelek tatkala seorang mengumbar pandangannya melihat apa? Melihat wanita-wanita yang cantik, akhirnya dilihat istrinya jadi biasa-biasa saja. Diamat-amati ternyata jelek. Kenapa? Dia ada membandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dia tundukkan pandangan, istrinya cantik. Dia istrinya cantik. Dan itu benar-benar terjadi. Maka sejauh mana kita bermaksiat, sejauh itu pula kebahagiaan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu orang kafir, mereka tidak pernah puas. Mereka berzina. Mereka tidak pernah menemukan kepuasan, kebahagiaan enggak ada. Akhirnya mereka selalu kecanduan. Akhirnya mereka melakukan seksual yang aneh-aneh, yang mereka tidak menemukan kebahagiaan. Sampai ada yang sama hewan, sama apalah macam-macam, dengan berbagai macam fantasi yang mereka lakukan, mereka tidak ketemu dengan apa? Kebahagiaan. Sebenarnya ada orang kampung, istri cuma satu, dia bahagia. Ya, dia puas, istrinya puas, selesai. Sejauh mana seorang bermaksiat kepada Allah, ya, maka dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa tentang maslahat yang baik bagi dirinya, tahu-tahu dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ingat sama Allah, dia tahu saya maslahat buat istri saya, maslahat buat anak saya, buat diri saya, ya, apa yang harus aset saya siapkan untuk akhiratku, semuanya dia pikirkan, ya. Dia
Pikirkan, ini saya sedekahkan untuk akhiratku, saya baca Quran untuk akhiratku, ya saya sholat malam, saya bangunkan istri saya didik anak-anak saya untuk akhiratku. Dia dibuat oleh Allah ingat tentang kemaslahatan dirinya. Tapi kalau dia sudah lupa kepada Allah, tenggelam dalam kemaksiatan, dia lupa dengan yang maslahat buat dirinya. Waktu terus berjalan, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi banyak kepada manusia, ya. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan, apa maslahat untuk dia. Tidak dia renungkan. Dia jalani kehidupan begitu saja sampai akhirnya waktunya habis dan meninggal dunia. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan, ketentraman, kenikmatan, kebahagiaan. Allah yang menurunkannya. Allah yang mencurahkan kebahagiaan itu dalam hati manusia. Di mana Allah curahkan? Fi qulub, di dalam hati. Bukan di dalam sarana dan fasilitas. Bukan di dalam rumah gedung. Bukan di dalam mobil mewah. Bukan di sarana prasarana yang sangat mewah. Pakaian-pakaian halus, tempat-tempat duduk yang empuk. Bukan. Allah akan turunkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kelezatan hidup di dalam hati. Ini yang tadi saya katakan. Kebahagiaan itu tidak wajib adalah hasil daripada sarana yang kita nikmati. Saja, hanya dengan sarana saja, tidak. Kenikmatan itu, kebahagiaan itu, ketentraman itu letaknya di dalam hati. Fi qulub. Hati siapa? Fi qulubil mu'minin. Hati orang-orang yang beriman. Hati orang-orang yang beriman. Ketenangan, ketentraman, kelezatan hidup. Katakan, kelezatan hidup. Karena ayat Al-Quran satu sama lainnya saling melengkapi makna. Sehingga manakala diambil ayat ini, disempurnakan oleh makna ayat ini, kenikmatan yang tadi Allah katakan dalam surah Al-Fatihah adalah ketentraman yang dikatakan Allah dalam surah Ar-Ra'd tadi. Dan ketentraman itu adalah ketentraman yang sekarang Allah sebut dalam surat Al-Fath. Di mana Allah turunkan? Di dalam hati. Sehingga Nabi dengan sarana prasarana hidup yang sangat minim, sehingga melihat Nabi, Umar menangis. Seorang Umar bin Khattab melihat Nabi begitu sangat bersahajanya. Umar menangis dan berkata kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Hidupmu seperti ini ya Rasulullah, kenapa tidak sedikit nikmati dunia? Mereka penguasa-penguasa Persia dan Romawi, raja-raja Persia dan Romawi, hidup dalam kenikmatan yang luar biasa, hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Anda lebih mulia daripada mereka ya Rasulullah." Tahu apa jawaban Rasul kepada Umar bin Khattab? Awafi syakin anta ibn Khattab? Sudah masukkah keraguan ke dalam hatimu wahai anak Khattab? Ulaika ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya lahumud dunya walanal akhirah. Sudah masukkah keraguan ke dalam hatimu wahai anak Khattab? Mereka orang-orang yang kau sebut, raja-raja Persia dan Romawi, orang-orang yang hanya mendapatkan secuil kenikmatan itu di dalam kehidupan mereka di dunia ini. Biarkan dunia untuk mereka wahai Ibnu Khattab, akhirat untuk kita. Memang ketika kita memikirkan depan, kita itu akan was-was, akan cemas, bagaimana nantinya. Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Beliau mengatakan apa? Man kana aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, nggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya.
Dia nggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawain ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Berapa banyak orang yang sedang mempersiapkan rumah barunya. Berapa banyak orang yang sedang terus menabung untuk membuka usaha baru. Ternyata dia tidak pernah melihat hasil usahanya dan tidak pernah tinggal di rumah barunya. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian. Kematian itu akan tiba. Jadi kalau tadi Bu Inga mengatakan cemas, yang perlu dicemaskan itu, apakah kita sudah siap menghadapi kematian tersebut? Yang bisa jadi datang habis sholat duhur ini. Yang bisa jadi datang habis sholat asar. Yang mungkin datang nanti maghrib. Yang mungkin datang besok. Yang mungkin nggak tahu kita kapan dia datang. Tapi itu sebuah kepastian. Adapun hitung-hitungan manusia, ya kalau kita menghitung ya, kalau ana menghitung isi dompet ana itu akan cemas. Ana akan mengatakan, ya Allah, ini duit ini hanya cukup sampai pekan depan. Nanti setelah itu gimana? Oke, manusia berpikir seperti itu lumrah. Tapi antum harus tahu, antum punya Allah Azza wa Jalla, kita punya Allah Azza wa Jalla. Sekarang alhamdulillah ana punya fulus. Ana syukurin yang ada. Besok anak akan minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakalnya artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah, dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian. Seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia nggak tahu 2 hari lagi bagaimana. Kata dia nggak tahu. Besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita. Bukan bergantung kepada gaji kita. Kepada tabungan kita. Kepada orang-orang yang mungkin membantu kita. Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita, jamaah. Hada wallahu a'lam. Nabi SAW, waktu beliau tidur di tempat tidur atau di tikar yang kurang bagus, maka dikatakan kepada beliau, kenapa tidak mengganti tempat tidur yang lebih bagus, kasur yang empuk. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Apa urusanku dengan dunia? Aku ini permisalan seperti orang yang sedang berjalan bersafar, mampir sebentar di bawah sebuah pohon. Mampir istirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Nabi mengibaratkan hidup dunia ini cuma seperti numpang lewat, sekedar mampir di sebuah pohon sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan yang masih sangat jauh. Makanya Nabi SAW berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kau di dunia seperti orang asing atau orang sekedar numpang lewat saja. Karenanya Nabi SAW kalau melihat kehidupan yang sulit, apa kata Nabi SAW? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sebagian orang mengatakan ini juga diucapkan jika kita melihat sesuatu yang mewah. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Kapan kita melihat sesuatu yang susah? Kapan kita melihat sesuatu yang mewah? Katakan ucapan tersebut. Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang susah ini hanya sebentar.
Kapan Nabi ucapkan tersebut? Tatkala dalam perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Tatkala Nabi pasukan cuma sekitar 2.000 orang. Kemudian akan datang 10.000 pasukan menyerang kota Madinah. Sementara musim dingin, musim kelaparan, sampai para sahabat kelaparan sampai mereka mengikat perut mereka dengan batu karena kelaparan. Sementara mereka harus menggali khandaq, parit yang lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter, yang panjangnya berkilo-kilo dalam waktu yang singkat sebelum datang 10.000 pasukan. Sementara mereka bekerja, badan mereka penuh dengan pasir, mereka kelaparan, kedinginan. Nabi berkata, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Farhamil ansara wal muhajirah. Berilah rahmatmu bagi kaum ansar dan kaum muhajirin. Antum juga demikian. Kalau antum pulang ke rumah enggak ada makanan, bilang istri, sayang sabar. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sabar. Sabar. Kalau antum pulang ke rumah diomelin sama istri, antum bilang, ya diriku, tidak ada kehidupan dunia kecuali kehidupan akhir. Ini ngomel-ngomel cuma sebentar saja, enggak lama. Sabar. Kalau antum lihat orang punya rumah mewah, punya mobil mewah, jangan terpedaya. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kemewahan tersebut hanya sementara. Agar kita ingat selalu bahwasanya ada namanya darul akhirah. Kampung yang sungguhnya, kampung nenek moyang kita, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada kampung tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan beramal saleh. إذا أردنا أن نعيش أعزة في هذه الدنيا فعلينا أن نتيقن بأمرين. أما الأول فهو أن الرزاق هو الله، وأنه لا يزيد في رزقك فلس ولا ينقص فلس. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4: بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. انتهى الأمر، كل شيء مكتوب. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء مكتوب هان عليه الأمر، وأن الرزاق هو الله. الأمر الثاني: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انتهى الأمر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Jangan ngurusin urusan Allah. Masalah memberikan pertolongan, masalah kapan timing pertolongan, masalah kapan kasih jalan keluar, di mana Allah kasih jalan keluar, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita adalah ittaqillaha haitsuma kun, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Kapan Allah tolong, jangan ngurusin itu. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Cuman Allah janji intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Ini kita kan salah satu yang membuat hidup kita ribet jelimet. Seringkali kita lebih banyak ngurusin urusan Allah Subhanahu wa taala. Kok nggak datang pertolongan? Kok nggak dibantu? Kapan datang jalan keluar? Itu urusan Allah, Mas. Hadirin, perusahaan itu akan berantakan jika orang-orang yang ada di perusahaan tersebut sudah mulai ngurusin divisi lain. Kalau bagian HRD sudah ngurusin urusan keuangan, lalu divisi keuangan urusin urusan HRD, apa yang terjadi? Berantakan. Kita kadang-kala takut, nggak mungkin sekarang sistemnya udah kayak gini, nggak mungkin dapat proyek, nggak mungkin dapat tender, nggak mungkin. Aina Allah? Di mana Allah? Seakan-akan yang membuat keputusan itu manusia. Allah yang memutuskan semuanya, jamaah. Dan sebelum antum lahir, rezeki antum sudah ditulis. Dan Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit tolab. Cari rezekinya dengan cara yang jamil, dengan cara yang cantik, dengan cara yang halal dan indah. Bukan nggak bisa, takut diambil fulan, takut ketukar rezekinya. Nggak bakal ketukar. Kalau itu bukan rezeki antum, proyek selesai, antum masuk penjara. Oleh karenanya Al-Imam As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah, pertama, ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama, ikhlas.
Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat ya like atau dislike, tidak peduli. Saya mencari komentar Allah Subhanahu wa taala. Kapan Anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan Anda, maka Anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya membantu orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian lapangkan majelis supaya atau rapatkan supaya orang bisa masuk duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yafsahillahu lakum, maka niscaya Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Ya, padahal tidak butuh biaya. Sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu ente bikin begitu, ente dapat apa? Kebahagiaan. Tidak usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan, sambil antum tersenyum. Dia kemudian berdiri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja.